Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Gorsapangan, salah satu mahasiswi bioteknologi FMIPA UHO angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perusahaan yang terletak di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yaitu PT Vale. PT Vale yang saat itu bernama PT Internasional Nikel Indonesia didirikan pada bulan Juli tahun 1968. Kemudian di tahun tersebut, PT Vale dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya atau KK yang merupakan lisensi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan biji nikel. Sejak saat itu, PT Vale mulai melakukan pembangunan smelter di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. PT Vale Indonesia menambang nikel laterit untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam bentuk matte. Dalam memproduksi nikel di Sorowako, PT Vale menggunakan teknologi berupa pirometalurgi atau meleburkan biji nikel laterit. Nikel yang dihasilkan dieksplor seluruhnya kepada Sumitomo Metal Mining Corporate yang terletak di Jepang dalam kontrak khusus jangka panjang yang dijalin kedua perusahaan tersebut. Berikut proses penambangan yang dapat kita lihat pada alur berikut yang terdiri dari land clearing, stripping, ore mining, rehabilitation, stockpile, screening station, dan pada tahap pengolahan terdiri dari apron feeder, dryer, dry ore extractor, converter furnace, reduction kiln, dan packaging. Pelaksanaan program berkelanjutan yang terdiri dari produksi nikel berbasis energi terbarukan. Energi dibutuhkan untuk kegiatan operasional tambang, pengangkutan material tambang, dan pengolahan di fasilitas pemurnian. Kebutuhan energi dipenuhi dari pemakaian bahan bakar dan pasokan listrik dari pembangkit. Bahan bakar yang digunakan meliputi high sulfur fuel oil dan high speed diesel dan digunakan untuk operasional alat berat dan kendaraan pengangkut. Keberadaan 3 PLTA tersebut mampu menurunkan ketergantungan perusahaan terhadap bahan bakar fosil untuk menyuplai energi ke pabrik pengolahan. Selanjutnya yaitu pengendalian dan penurunan emisi. Emisi utama yang dihasilkan dari proses produksi adalah sulfur dioksida. Emisi sulfur dioksida berpotensi menimbulkan hujan asam dan dihasilkan dari pemakaian HSFO pada tanur pereduksi. PT Vale berupaya menurunkan kadar sulfur dioksida sebagai langkah mengurangi emisi. PT Vale telah menyusun rencana dan target untuk meningkatkan stabilitas dan baku mutu emisi sulfur dioksida dengan menurunkan intensitas secara masif. PT Vale juga melanjutkan program penggantian HSFO dengan batu bara pada tanur pengering. Pergantian HSFO dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi sulfur dioksida. Melalui itu, PT Vale membangun fasilitas penangkap emisi debu atau baghouse dan pengendap debu teknologi listrik statis elektrostatik precipitator atau ESP. Pengelolaan dan pengolahan limbah. Limbah cair atau effluent yang dihasilkan dari kegiatan operasi penambangan dan pengolahan biji nikel dikelola untuk menekan total padatan tersuspensi atau TSS dan pencemaran logam kromium. Sejak tahun 2013, PT Vale telah menerapkan program Effluent Project untuk mengolah limbah cair secara terintegrasi dengan mengoperasikan Pakalangkai Water Treatment atau WWT. Pada tahun 2016, PT Vale membangun fasilitas Lamella Gravity Settler atau LGS. Bisa kita lihat pada gambar berikut yang dimana terdapat Living with Lakes atau Danau Matano yang keberadaan Pangkalangkai WWT dan LGS telah mampu mengolah limbah cair sehingga aman saat dilahirkan kembali ke badan air. Fasilitas LGS meminimalisasi kandungan kromium valensi 6, kromium total, dan TSS, serta kandungan lainnya pada air limbah dari area penambangan PT Vale hingga ke tingkat bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil pengukuran kadar TSS dan kromium di Danau Matano dan Danau Mahalano selalu berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Badan air yang terlihat jernih meskipun PT Vale telah beroperasi selama 6 dekade. Reklamasi dan rencana pasca tambang yang terdiri dari nursery dan biodiversitas. Nursery PT Vale juga memproduksi berbagai jenis tanaman asli setempat atau native species.
dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Tanaman lokal antara lain betao, biti, nyato, dan manggis hutan. Sementara tanaman endemik contohnya eboni dan buah dengan. Bibit tanaman lokal yang diperoleh dari area tambang yang dibuka atau hasil kerjasama dengan masyarakat setempat. Sebelum kegiatan penambangan yang dilakukan, PT Vale selalu memastikan tidak terdapatnya spesies fauna maupun flora yang dilindungi dan yang ditemukan pada lokasi penambangan. Peranan bioteknologi pada lahan pasca tambang, yaitu pemanfaatan pupuk hayati atau biofilters dengan menggunakan mikoriza. Kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang dapat ditingkatkan dengan bantuan mikoriza tanah yang dapat menggunakan logam sebagai aktivator enzim atau aseptor elektron untuk pertumbuhan sehingga logam menjadi tidak berbahaya di lingkungan. Berbagai jenis fungi mikoriza arbuscula mampu membangun simbiosis dengan tanaman untuk mengikat logam berat. Mikoriza merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tanaman tingkat tinggi. Jamur mendapatkan keuntungan dari suplai karbon dan zat-zat esensial dari tanaman inang, dan tanaman inang mendapatkan berbagai nutrisi berupa air dan proteksi biologis. Fungsi mikoriza arbuscula dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan tanaman untuk revegetasi lahan-lahan bekas tambang. Mikroba berperan pada proses bioremediasi yang memberikan lingkungan tanah menjadi lebih baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Mikroba tanah juga aktif bersimbiosis dengan tanaman pada lahan tersebut sehingga tanaman menjadi lebih tahan tumbuh pada lahan bekas tambang. Mari kita saksikan video terkait profil dari PT Vale, proses produksi, dan proses rehabilitasi pasca tambang. Peradaban manusia modern tidak terlepas dari pemanfaatan akan nikel. Logam bahan campuran yang tahan karat ini menjadikan nikel sebagai penopang industri modern sekaligus kehidupan dunia. Kami PT Vale Indonesia Tbk merupakan bagian dari Vale, perusahaan multitambang yang berpusat di Brazil dan beroperasi di 27 negara, 5 benua. Kami turut hadir berkontribusi memenuhi kebutuhan manusia akan nikel. Di Indonesia, kami beroperasi di lahan kontrak karya seluas 118.017 hektar, mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Saat ini, kegiatan utama penambangan dan pengolahan biji nikel PT Vale berpusat di Sorowako, Sulawesi Selatan. Di area ini, terdapat cadangan biji nikel yang besar dalam endapan yang dangkal. Penambangan dilakukan dengan metode penambangan terbuka atau open cast mining. Pengolahan biji nikel PT Vale menggunakan fasilitas peleburan berteknologi pyrometallurgy. Hasil akhir dari smelter kami ini berupa nikel dalam matte yang memiliki kandungan sekitar 78% nikel. Selama lebih dari setengah abad beroperasi, PT Vale terus mengedepankan inovasi yang berkelanjutan dalam setiap aktivitas perusahaan. Bagi Vale, yang terpenting bukan apa yang kami tambang, tapi bagaimana kami melakukan proses penambangan secara berkelanjutan. Di sisi pertambangan, kami memangkas jarak tempuh haul truck yang mengangkut biji nikel dari lokasi penambangan ke lokasi penyaringan dengan menggunakan teknologi modular screening station. Pemanfaatan alat ini meminimalkan penggunaan bahan bakar pada kendaraan yang berimplikasi pada pengurangan emisi karbon. Kami membatasi bukaan lahan untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti erosi dan sedimentasi. Kami mereklamasi dan merehabilitasi lahan pasca tambang dengan membentuk kembali permukaan lahan berdasarkan standar lereng. Mengembalikan tanah pucuk atau topsoil, serta merevegetasi lahan. Pohon yang ditanam dipelihara dan dipantau perkembangannya. Untuk mendukung
mendukung kegiatan revegetasi, kami membangun fasilitas nursery. Fasilitas persemaian ini memproduksi 700.000 bibit per tahun dengan 30 lebih jenis bibit tanaman lokal dan endemik. Kami mengendalikan kandungan padatan dan logam kromium dalam air limbah sebelum dialirkan kembali ke badan air dengan membangun kolam-kolam sedimentasi, serta fasilitas pengelolaan buangan hasil tambang dan pabrik dengan teknologi lamella gravity settler. PT Vale secara teratur melakukan pengambilan sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Hasil pengukuran kadar TSS dan kromium di Danau Matano dan Danau Mahalona selalu berada jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Kami juga melakukan pengujian untuk memantau kualitas air danau beserta biota di dalamnya melalui Komite Kajian Ilmiah Danau. Di sisi energi, sumber energi utama yang digunakan dalam proses produksi nikel berasal dari 3 pembangkit listrik tenaga air yang kami bangun, yakni PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karebe. Dengan total kapasitas listrik yang dihasilkan ketiga PLTA ini, menjadikan sekitar 94% konsumsi energi pabrik pengolahan PT Vale bersumber dari energi terbarukan. Energi listrik kami juga didistribusikan bagi masyarakat Luwu Timur dan sekitarnya melalui PLN. Kami menggunakan teknologi electric boiler dalam produksi uap yang dimanfaatkan pada proses pemanasan nikel di rotary dryer and reduction kiln. Dengan memanfaatkan energi listrik yang bersumber dari PLTA kami, alat ini meniadakan emisi karbon serta mengefisienkan penggunaan listrik dalam proses produksi uap. Kami juga memanfaatkan penggunaan bahan bakar biodiesel untuk kendaraan ringan operasional perusahaan yang sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM. Sepanjang tahun 2020, total penggunaan biodiesel kami mencapai 77,17 juta liter. Hal ini meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil. Di sisi pengolahan, kami meminimalkan emisi debu dengan memasang instalasi backhouse system pada tanur pelebur dan electrostatic precipitator system pada tanur pereduksi dan pengering. Dengan alat ini, emisi debu PT Vale memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Kami mengendalikan emisi sulfur dioksida atau SO2 dengan terus berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan sulfur dalam proses produksi. Sehingga intensitas emisi SO2 PT Vale juga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Untuk limbah padat berupa furnace slag, kami tampung di tempat khusus yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai material pembuatan jalan tambang. Limbah kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3 diolah kembali serta diawasi langsung oleh Pusat Pengolahan Limbah Industri. Sementara untuk limbah domestik, kami melakukan pemisahan sampah organik dan non-organik yang kemudian dikelola oleh pihak ketiga di bawah pengawasan PT Vale. Demikian presentasi yang saya tampilkan terkait perusahaan PT Vale yang terletak di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.